Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lontar Manda dengan NIM C310-2052 dari kelas 3A Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tugas dari KWU yang diberikan yang berjudul proposal usaha. Di sini saya akan membuat keripik jamur yang berbahan jamur tiram. Selanjutnya latar belakang jamur tiram. Keberadaan jamur tiram pada awalnya banyak ditemukan, tumbuh liar di hutan, kebun, bahkan tumbuh di kayu yang sudah lapuk. Sejalan dengan permintaan pasar yang terus meningkat, maka beberapa jamur dibudidaykan di Indonesia. Sebagai bahan makanan, jamur memiliki kelebihan yang tetap pada kandungan gizinya yang tinggi dan cita rasa yang lezat. Ketersediaan bahan baku dan kandungan gizi di dalamnya membuat saya ingin mengolah jamur menjadi keripik dengan harga cukup terjangkau, khususnya para pelajar. Keripik jamur merupakan salah satu hasil makanan olahan jamur yang populer dan banyak disukai masyarakat. Sebagai cemilan yang sehat, keripik jamur dibuat dari jamur tiram yang kaya protein, berbalut tepung bumbu non-MSG, serta digoreng menggunakan minyak nabati, jadikan keripik jamur terasa lebih gurih dan renyah. Rumusan masalah yang dialami dalam menjalankan usaha keripik jamur tiram ini. Yang pertama, bagaimana menghadapi persaingan usaha dengan pembisnis yang lain. Yang kedua, untuk mengetahui produk keripik jamur pada dapat diterima di masyarakat. Yang ketiga, bagaimana tips memasarkan keripik jamur secara online. Selanjutnya, visi dan misi usaha pada keripik jamur tiram ini. Yang pertama, untuk visinya menyajikan menu yang sehat bagi konsumen, yang kedua membuka lapangan pekerjaan, yang ketiga memanfaatkan sumber daya alam lokal yang ada. Lalu untuk misinya, yang pertama melayani konsumen dengan sebaik-baiknya, yang kedua menerapkan sikap santun sehingga konsumen yang akan datang tidak merasa segan pelayanan yang diberikan. Yang ketiga menuruti selera konsumen sehingga usaha yang akan jalani dapat berkembang dengan baik. Lalu untuk tujuan usaha, yang pertama mengetahui membuka usaha dengan modal yang kecil, yang kedua mendapatkan keuntungan yang besar, yang ketiga memenuhi kebutuhan masyarakat dan konsumen. Kemudian untuk manfaat usaha, yang pertama di bidang ekonomi yaitu mendapat keuntungan finansial, yang kedua di bidang pemilik yaitu memperoleh pengalaman dalam berbisnis, lalu yang ketiga bidang masyarakat yaitu memenuhi kebutuhan konsumen yang diinginkan. Selanjutnya untuk profil usaha keripik jamur tiram ini, yang pertama nama perusahaan yaitu namanya Oyster Corp. Pemilik perusahaan ada Lontar Manda, Anindya Suryawati, Feren Fidanindya Ivena, Teti Dwi Cahyani, Vira Anissa Rahmadani. Produk yang dijual keripik jamur tiram berbagai rasa. Dan contohnya balado, barbeque, ayam bakar, dan lain-lain. Jenis usaha keripik jamur. Alamat Rembang, Jawa Tengah. Untuk struktur organisasi usaha keripik jamur tiram ini, yang pertama penanggung jawab saya Lontar Manda, lalu sekretaris Fira Anissa Ramadhani, yang tiga bendahara Teti Dwi Cahyani, lalu bagian pemasaran Anindya Suryawati, lalu kreatif Feren Widyanindya Ivena, dan penyotokan bahan saya Lontar Manda. Produk bisnis keripik dan analisis bisnis. Yang pertama untuk produk yaitu keripik jamur tiram. Yang kedua aneka macam keripik, ada keripik jamur rasa balado, kemudian keripik jamur rasa barbeque, lalu keripik jamur rasa keju, keripik jamur rasa ayam bakar, dan keripik jamur rasa rumput laut. Selanjutnya di bidang analisis aspek finansial. Yang pertama harga. Semua varian rasa keripik jamur tiram itu harganya Rp25.000 per bungkus. Lalu yang kedua modal usaha. Untuk kebutuhan jamur tiram harganya Rp10.000 sebanyak 10 kilo, jadi jumlahnya Rp100.000. Minyak goreng harganya Rp12.000 yang dibutuhkan 10 liter, jadi jumlahnya Rp120.000. Yang tiga bumbu aneka rasa harganya Rp30.000 per kilo yang dibutuhkan 5 macam. Jadi jumlahnya Rp150.000. Untuk garam harganya Rp3.000 sebanyak 3 kilo, jadi jumlahnya Rp9.000. Telur
harganya harganya 15.000 sebanyak 3 kilo, jadi jumlahnya Rp45.000. Lalu untuk tepung harganya 7.000, ya dibutuhkan 3 kilo, jadi jumlahnya Rp21.000. Jadi semua total kebutuhan modal yaitu per bulannya Rp445.000. Lalu untuk barangnya ada kompor gas harganya Rp150.000, banyak satu kali atau maaf satu buah, jumlahnya Rp150.000. Untuk tabung gas Rp20.000 sebanyak 3 buah, harganya jumlahnya Rp60.000. Pakan dapur harganya Rp130.000, jadi jumlahnya Rp130.000. Label harganya Rp100, yang dibutuhkan 20 lembar, jadi jumlahnya 2.000. Lalu untuk kemasannya menggunakan standing pouch harganya Rp37.000, isi 25 harganya 30, jumlahnya Rp37.000. Total per 1 sampai 2 bulan yaitu Rp379.000. Lalu untuk laba dan ruginya, yang pertama keripik jamur tiram rasa balado ya, dengan harga Rp25.000 berhasil menjual sebanyak 5 kemasan atau 5 unit, jadi jumlahnya Rp125.000. Untuk keripik jamur tiram rasa barbeque harganya sama Rp25.000, berhasil menjual 6 unit atau 6 kemasan, jadi jumlahnya Rp150.000. Lalu untuk keripik jamur tiram rasa ayam bakar harganya tetap sama, harganya Rp25.000, berhasil menjual 3 unit atau 3 kemasan, jadi jumlahnya Rp75.000. Sama seperti keripik jamur tiram rasa rumput laut dan keripik jamur tiram rasa keju. Jadi total penjualan per bulannya itu bisa Rp500.000. Lalu untuk total modal per bulan Rp445.000. Jadi keuntungan per bulannya tanpa pajak yaitu 55.000 rupiah. Jadi keuntungan untuk 1 tahun yaitu Rp660.000. Selanjutnya di bidang analisis SWOT. Untuk faktor internal ada stretch atau kekuatan. Yang pertama disukai berbagai kalangan, yang kedua harga terjangkau dan memiliki nilai gizi yang tinggi. Untuk weakness atau kelemahan tidak dapat dimakan oleh penderita penyakit asam urat karena menggunakan bahan baku berupa jamur. Lalu untuk faktor eksternalnya ada opportunity atau peluang. Usaha keripik jamur tiram berbeda dengan usaha pesaing lainnya. Untuk threat atau ancaman itu banyak pesaing usaha produk makanan ringan lainnya. Kemudian analisis pasar dan pemasaran. Yang pertama di bidang analisis pasar ada target pasar. Usaha keripik jamur tiram ini dipasarkan melalui medsos atau media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Yang kedua persaingan, yang ketiga sasaran pembeli. Sasaran usaha ini semua kalangan masyarakat, baik anak-anak, balita, remaja, orang dewasa, ataupun lansia. Lalu untuk strategi pemasaran, melakukan paid promote melalui media sosial, itu seperti Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain, dengan seseorang yang memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Lalu di bidang perencanaan bisnis, ada metode pengumpulan data. Yang pertama metode pengumpulan data, yaitu menghimpun segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha. Kedua, survei mitra, menjalin kerjasama dengan influencer, kampus, atau orang terdekat dalam mengiklankan usaha. Yang ketiga, sosialisasi pada masyarakat, yaitu menentukan harga jual. Yang keempat, pemasaran dapat dilakukan dengan foto produk yang akan dijual. Dan yang kelima, pembagian hasil kerja, yaitu keuntungan akan dibagi rata. Lalu untuk rencana usaha, yang pertama ada rencana jangka pendek, yaitu menambah pengalaman dalam dunia bisnis. Yang kedua rencana jangka menengah, yaitu menjadikan usaha keripik jamur tiram ini
itu memiliki banyak konsumen yang setia. Yang ketiga, rencana jangka panjang yaitu meningkatkan mutu dan kualitas usaha ini, misal memiliki pabrik sendiri dan memiliki perusahaan sendiri. Selanjutnya penutupan dari saya, semoga proposal ini dapat diterima dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa saya mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan proposal bisnis saya. Dan tidak lupa kami saya mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang telah ikut membantu dan membuat proposal ini. Semoga saran dan kritik dapat jadi acuan atau pelajaran bagi kita semua untuk dapat menjadi lebih baik lagi di hari esok. Atas segala waktu dan perhatiannya kami mengucapkan terima kasih. Sekian dari saya, bila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.